Nanti tuh bakal hadap ke sini, saya terus ke sana. Dari Jalan Batalipu Kompleks Perkantoran Buol, kita ikuti Diskominfo Podcast. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kembali ya bersama di Diskominfo Podcast. Kita kedatangan tamu ya dari Rumah Sakit Umum Mekoyuri di Kabupaten Buol. Dan tentunya pagi hari ini kita dalam rangka dalam mensosialisasikan program-program dari paling cantik di antara kita berdua ya. Ibu Direktur ya, Direktur Rumah Sakit Umum Mekoyuri Buol, Dr. Mariati Ismail. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi izin ini Dok, pagi hari ini kita tentunya salah satu topik sesuai dengan topik kita hari ini bahwa kita akan mencoba mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Buol tentang bagaimana penerapan ya disiplin kerja yang ada di Kabupaten Buol berkaitan dengan kesejahteraan lah. Ya. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit dulu Dok sebagai pembuka kita di kesempatan hari ini, bagaimana kira-kira manajemen penerapan disiplin yang ada di Kabupaten Buol, termasuk bagaimana masalah TPP, tambahan penghasilan dengan tambahan jasa layanan. Ya, mungkin silakan Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati host dan teman. Ya, alhamdulillah kami pagi ini datang di Kominfo ya. Iya, Diskominfo. Diskominfo untuk melakukan podcast dengan teman yang di Kominfo. Ya, jadi Rumah Sakit Umum Buol adalah salah satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Buol, yang ada dua sih semestinya. Rumah sakit pertama satu, tapi kita adalah satu juga rumah sakit. Ya, dengan catatan berarti di rumah sakit itu kita memiliki SDM, ya, SDM yang baik. Ya, untuk itu manajemen pelayanan kami di rumah sakit itu intinya adalah bagaimana pelayanan itu terpenuhi, optimal, efisien, dan berfokus pada pasien. Nah, manajemen di rumah sakit itu ada banyak hal yang harus kami lakukan. Salah satunya manajemen tentang SDM. SPM ya. Iya, SDM, sumber daya manusia. Tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, pagi ini kita fokus tentang manajemen sumber daya manusia di rumah sakit. Saat ini di rumah sakit ada kurang lebih 700 tenaga. Iya, banyak sekali tenaga di rumah sakit. Jadi untuk nakes sendiri itu ada 399 nakes. Sisanya itu manajemen, staff manajemen, dan non nakes lainnya. Ya, jadi kurang lebih 700 sekian jumlah yang ada di rumah sakit dengan banyak disiplin ilmu di dalamnya. Nah, untuk hal tersebut kami di rumah sakit
namanya rumah sakit adalah bukan seperti OPD pada umumnya, karena kami berhubungan langsung dengan manusia. Ya, jadi mau tidak mau untuk kedisiplinan itu diutamakan. Terkait pelayanan dok ya. Terkait pelayanan, terkait pelayanan misalnya, karena lambat sedikit itu akan berimbas kepada pasien, karena yang datang di kami adalah tamu yang lagi sakit. Jadi yang butuh pelayanan. Jadi mau tidak mau itu harus kami on time, tepat waktu dalam melakukan pelayanan. Mungkin begitu dulu. Jadi dari Pak Sek mungkin ada tambahan? Ya, mungkin sudah cukup jelas disampaikan Ibu Direktur tadi. Jadi karena ini mungkin nanti lebih lanjut lagi, lebih panjang lagi terkait inti dari diskusi kita hari ini tentang indisipliner. Yang dimaksud tadi Ibu Dokter, tujuannya mau apapun kebijakan yang lahir adalah bagaimana mengoptimalkan pelayanan di Rumah Sakit Moko Yurli. Nah, salah satunya dengan itu, bagaimana mendisiplinkan pegawainya. Nah, karena seperti Ibu Direktur bilang tadi, yang kita layanin orang sakit, tamu yang sakit. Jadi semaksimal mungkin waktu yang kita siapkan sesuai dengan standar prosedur yang ada di rumah sakit itu dilaksanakan semaksimal mungkin. Mungkin nanti ditambahkan dulu sama Ibu Direktur apa yang menjadi tema kita hari ini. Nanti saya tinggal menambahkan lagi, begitu Pak Jeff. Berarti memang dok ya, kalau di rumah sakit ya memang betul bahwa di rumah sakit itu merupakan pelayanan publik pelayanan publik, dan terkadang ketika masyarakat tidak terlayani pasti akan terjadi ada yang emosi karena lambat penanganan. Nah mungkin berkaitan dengan itu barangkali dok, sehingga mungkin memang khusus untuk rumah sakit perlu perlakuan khusus termasuk masalah disiplin, kemudian berhubung dengan reward dan punishment. Nah kira-kira untuk manajemen rumah sakit dalam rangka penerapan reward dan punishmentnya itu kira-kira bagaimana dok? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami harus tepat waktu Nah selama ini kami di rumah sakit dalam waktu kurang lebih 2 tahun kelihatannya teman-teman itu yang datang itu masih banyak yang tidak tepat waktu, tidak disiplin. Sementara kami dituntut untuk itu. Akhirnya sudah berbagai macam cara yang kami lakukan. Akhirnya kemarin kami rapat kembali bagaimana kita mau dibawa kemana rumah sakit kalau seperti ini kita punya disiplin. Akhirnya kami merapatkan dengan antara manajemen dengan kepala ruangan, karena kepala ruangan itu adalah perwakilan dari staf dari direktur dari direktur dan perwakilan dari staf seperti itu. Jadi tidak mungkin semua staf kami undang untuk rapat Jadi akhirnya di rapat itu kami bangun komunikasi dengan kepala ruangan, bagaimana sudah kalau rumah sakit seperti ini modelnya pelayanannya kita akan terbengkalai, tidak maksimal kalau seperti ini disiplinnya kita. Didapatlah kesimpulan, didapatlah kesepakatan rapat saat itu, kami dimuatkan dalam notulen rapat. Itu sudah mulai dari Agustus loh. Itu dari bulan Agustus kami melakukan Agustus rapat. 2024. Kami lakukan rapat itu dengan mereka. Didapatlah di hasil notulen rapat itu tentang bagaimana pengurangan, misalnya kami menyebutnya pengurangan terhadap karena di rumah sakit ada jasa yang mereka dapatkan. Di rumah sakit kan itu kalau kita ASN ada TPP. Nah, ada juga di sana itu jasa layanan. Jadi kami berkesimpulan, maksudnya kami saat rapat itu sudah kesepakatan rapat itu oke, kalau begitu untuk memajukan rumah sakit mungkin ini yang harus kita tempuh. Akhirnya muncullah notulen rapat itu yang dimuatkan dalam SK Direktur untuk legalitasnya dimuatkan dalam SK Direktur. Jadi semuanya pada menyetujui karena mereka yang melayani di bawah dan kami yang di atas sebagai manajemen harus mengakomodir apa kemauannya mereka. Nah, seperti itu.
Ada yang menarik ini dok, Ya. menarik ini. Mungkin saya berpikir berarti dalam upaya memberikan reward ya, dalam memberikan reward kepada sivitas rumah sakit tenaga nakes ya, tenaga kesehatannya. Berarti mereka diberikan semacam jasa upaya tambahan penghasilan dari pelayanan yang mereka berikan. Berarti di luar TPP dok? Di luar TPP. Oh di luar TPP. Iya. Berarti memang. Nah ini yang sangat menarik dok, karena mungkin kita berpikir bahwa kalau untuk OPD umum kita hanya dapat menerima tambahan tunjangan penghasilan dari daerah. Ya. Nah ternyata ini baru kita tahu ternyata di samping mereka menerima gaji pokok, kemudian tunjangan TPP, baru ada jasa layanan ya. Ya, itu nah kira-kira konsep jasa layanan itu bagaimana itu dok? Dananya dari mana? Apakah memang dari Pemda atau mungkin ada penghasilan lain yang kemudian diberikan upah kepada mereka dok? Ya, oke. Ya. Jadi untuk di rumah sakit kami adalah BLUD, Iya. ya, Badan Layanan Umum Daerah. Kami memiliki pendapatan, ya pendapatannya kami itu dari pasien, Dari ya, pasien, ya, BPJS, pasien BPJS. Iya. Kesehatan, BPJS tenaga kerja, Iya, pasien umum. pasien umum, Ya, itu iya. adalah pendapatan rumah sakit. Nah, dari pendapatan itu ada sesuai dengan Perbuk, sudah diperbukkan ya. Iya. Itu ada jasa layanan di situ. Oh Ya, di iya. situ ada persenan untuk jasa layanan. Dari Ya. berarti haknya teman-teman. Iya, haknya teman-teman di situ. Karena kami mungkin juga bukan seperti OPD pada lainnya, kami 24 jam. Iya 24 Ya, jam. seperti Ya. itu. Jadi Betul. sehingga ini sudah dari pusat juga aturannya Pak. Ya, seperti itu. Jadi tetap nakes itu mendapatkan jasa layanan. Iya. Ya. Itu yang ada di rumah sakit. Seperti Iya, itu. karena memang risiko ya, karena kita berhubungan dengan orang sakit. Jadi rata-rata orang sakit itu tingkat stresnya Ya, tinggi, ya. sehingga salah sedikit pelayanan pasti akan memicu Komplain. emosi dari Keluarga pasiennya. atau pasien. Nah, sehingga memang betul perlu diberikan semacam jasa layanan dok ya. Iya. Nah, otomatis berarti ketika kita berikan jasa layanan, nah tentunya ada punishment yang harus mereka dapatkan. Nah, kira-kira punishmentnya ketika misalnya ada yang sakit, kemudian ada yang tidak masuk. Nah, kira-kira bagaimana itu dok? Perlakuan terhadap mereka-mereka yang tidak melaksanakan tugas atau datang mungkin kebiasaan kita ini kudis ya dok. Iya. Ada yang banyak yang kudis, ada yang kurang Iya. rapi, kurang disiplin, disuruh datang jam 8, datangnya jam 9. Nah kira-kira bagaimana? Ini yang menjelaskan siapa Pak? Dok atau Pak Sek? Teknisnya ya. Oh, iya, Bro. Berkaitan dengan punishment, apakah memang berapa kalau misalnya saya lambat berapa potongannya, saya sakit berapa potongannya. Nah kira-kira kalau sakit juga memang harus dipotong. Nah itu yang kira-kira dok sangat menarik ini. Nah coba Ya. silakan. Sudah tadi dijelaskan pengantar sama direktur Iya. terkait kebijakan yang diambil. Kebijakan. Kebijakan diambil itu Ada punishment, sudah ada reward, ya. sudah banyak, sudah melalui beberapa tahapan. Ini tidak diambil secara sepihak oleh manajemen. Iya. Nah, ini dikumpul perwakilan-perwakilan, kepala ruangan, kepala instalasi, itu sudah dilakukan berapa kali. Tuh kenapa hanya kepala ruangan Pak Sek? Nah, kan begini, ini seperti Ibu Direktur sampaikan tadi. Kalau kita mau undang semua, tidak muat aula. 700-an. Nah, di masing-masing ruangan itu punya penanggung jawab, namanya kepala ruangan, kepala instalasi. Instalasi seperti apotik, instalasi farmasi. Iya. Nah, mereka pelayanan, siapa yang memberikan pelayanan, berarti dia menerima upahnya. Menerima upah ya. Ya, menerima jasanya. Ketika yang tidak melakukan pelayanan, itu tidak diberikan upah. Oh, iya. Nah, makanya diaturlah untuk yang sakit, mau yang cuti, mau yang izin dengan surat keterangan atau tanpa surat keterangan itu ada pemotongan. Oh, Pak. Karena itu dianggap tidak melakukan pelayanan. benar-benar. Tapi kalau di TPP kan mereka sudah dapat. Iya, tetap. Dapat 60%-nya, itu 40%-nya yang dibuat indisipliner. Iya. Ya, punishment atau pemotongan dari 40% total 40%, jasa, total TPP. Tapi kalau di jasa ini kan berhubungan langsung. Dengan pelayanan. Ya, ada satu perawat yang bilang, saya yang suntik.
Saya yang suntik dia, saya yang pasang infus ke dia. Resikonya di saya, tapi ketika bagi jasanya masa saya bagi ke dia. Kalau tidak diminta-minta mungkin ada masalah dengan pasien yang dia tindaki, mungkin berkonsekuensi hukum. Yang bertanggung jawab siapa, Pak? Nah, itu yang mereka sampaikan ke kita sampai lahirlah kebijakan. Oh, diambillah masukan-masukan itu. Oh, sudah diatur. Ada item kriterianya untuk yang sakit sekian, yang terlambat apel sekian, itu semua ada. Nah, dan Ibu Direktur menyetujui itu atas dasar usulan mereka. Nah, dan itu tidak diambil, Ibu Direktur buat kebijakan tidak diambil. Itu jadi reward lagi untuk teman-teman yang bekerja di hari itu, karena mereka melakukan pelayanan. Lebih mungkin di satu ruangan pasiennya 10, yang harus dilayani 4 orang, karena 2 orang tidak masuk berarti dilayani 2 orang. Pasti tingkat beban kerjanya lebih tinggi. Jadi yang 2 orang tadinya itu tidak masuk, jasanya di hari itu yang dikasih ke 2 orang yang bekerja. Jadi itu pernyataan mereka. Berarti memang yang kemudian dipotong itu adalah jasa layanan. Jasa layanan. Kapan misalnya mungkin saya tidak melaksanakan memberikan layanan, berarti saya otomatis tidak dapat. Kalau di PPP kan masih dapat. Ya, mungkin bisa saya tambahkan ya. Ya, silakan, Dok. Oke. Ya, jadi intinya kami itu muncul SK itu dari hasil rapat, seperti itu ya, hasil rapat, keputusan bersama. Ya, jadi di SK itu, di rapat itu juga disampaikan detail di situ, Pak. Jadi mulai dari waktu apel, kapan sih waktu apel dihitung kalau dia lambat? Nah, yang pagi itu yang dinas 6 hari, kan 6 hari itu kan perawat yang dinas pagi, sore, malam. Itu ada jamnya juga, Pak. Jadi pagi dia, misalnya yang apel ya, kami harus apel jam 7.30, masih hitung tidak terlambat ini. Jam 7.30 sampai dengan selesai apel. Tapi di situ fotonya kan difoto ini, Pak. Jadi masing-masing ruangan itu saat habis apel foto kepala ruangan dengan stafnya. Ini yang hadir. Itu menjadi buktinya kami. Jadi sampai itu pun ada juga dituangkan dalam SK. Jam 7 pagi sampai 7.30 sampai dengan apel. Yang jam terus yang jam 2, yang datang jam 2 itu sampai kapan sih? Kami masih kasihkan kelonggaran. Yang disebut tidak lambat itu dari jam 2 sampai 15 menit setelah jam 2 masih diberikan kesempatan. Yang jam 9 kan 3 shift. 3 shift. Yang jam 9 dia harus datang jam 9 sampai dengan jam 9.15 itu batasnya. Seperti itu. Jadi semua dituangkan dalam SK. Ya. Jadi tidak ada yang dikecualikan. Demikian juga pengurangannya. Nah, semua pengurangan itu kembalinya ke staf yang hadir pada shift itu. Nah, misalnya seperti sampaikan Pak Kabak tadi ya, misalnya hari ini ya, yang di ruangan internal pelatih misalnya ya, yang jaga itu harus 5 orang. Nah, yang 2 orang ini lambat apel, ya berarti dia sudah ada pengurangannya di situ. Nah, pengurangan yang 2 orang ini akan dikembalikan ke yang 3 orang ini. Berarti jadi dikasihkan ke yang 3 orang itu sebagai reward kepada mereka yang memang tepat waktu disiplin. Seperti itu. Yang pengurangan itu sebagai punishment. Betul. Seperti itu. Sehingga kami berupaya seperti ini supaya mereka itu akan datang tepat waktu karena kita ini melayani pasien. Jangan kita lambat datang. Nah, itu. Jadi tidak ada satu sen pun ke manajemen ataupun kembali ke belut, tidak. Semua kembali kepada tim yang bekerja pada sip itu. Punya manajemen juga begitu. Bukan sama, manajemen juga seperti itu. Berlaku semua. Jadi bukan cuman nakes yang bekerja, kami pun manajemen manajemen. Kalau Ibu Direktur terlambat punya dia, punya saya Ibu Direktur. Jadi punya saya juga dipotong, dikurangi seperti itu. Jadi kami adil. Berarti memang disitulah konsep keadilan dari punishment dan reward ya. Ketika kita melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada, berarti kita menerima sesuai dengan apa yang kami. Karena memang saya berpikir bahwa ketika kita memberikan pelayanan kepada orang yang dimana kita memberikan pelayanan kesehatan ya, yang resikonya cukup tinggi karena lambat sedikit penanganan pasti akan ada efek yang kemudian ditimbulkan. Sehingga memang betul-betul salah satu upaya ini memang
mau tidak mau, suka tidak suka, begitu. kita harus Iya. rubah pola yang ada. Kunci jawabannya satu saja Pak J. Iya. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Nggak ada yang kepotong. Malah ada penambahan, bisa ada penambahan karena ada Iya. teman yang malas Iya, ke kita, uangnya ke kita. Nah, Iya. seperti itu. Jadi kan memang konsep ini memang betul-betul memang perlu disosialisasikan ya, supaya masyarakat paham, Iya. kemudian tenaga, apalagi yang jarang masuk ini. Apalagi jarang masuk. Ini saya lihat yang banyak protes ini yang memang karena Bisa dia jadi tidak yang ikuti banyak. perkembangan, Iya. dia tidak jarang masuk. Nah, ini yang sangat menarik ini Dok, artinya mungkin bisa diikuti oleh OPD-OPD lain tentang bagaimana jasa layanan ini, karena banyak yang bersentuhan dengan masyarakat tentang bagaimana memberikan punishment dan reward. Nah, kemudian konsep dari pemberian jasa layanan ini, konsepnya itu mengacu dari mana ini Dok? Itu Perbu Pak. Tidak, maksudnya yang ini pengurangan diadopsi dari mana? Apakah memang? Ya, kami adopsinya dari aturan TPP. Aturan TPP ya? Ya, ada dari aturan TPP dan dari musyawarah bersama. Musyawarah bersama ya, berarti. Karena mau tidak mau, walaupun ada aturan di TPP misalnya 40% untuk disiplin, tapi teman-teman di ruangan katanya harus bagi 30 dibagi, ada juga yang dibagi. Ada pembagian porsinya. Iya, seperti itu. Kami juga harus dengar mereka punya keluhan. Karena mereka yang lakukan layanan. Karena mereka yang Iya. lakukan layanan seperti Iya. itu. Mungkin Berarti- kalau kayak Pak Zed tadi bilang di OPD lain mungkin susah kalau dia mau adopsi. Iya. Karena mereka tidak bisa belum kan. Tidak punya penghasilan. Mereka harus Iya. tak tunduk sama aturan TPP Permen nomor 4 2024 kan. Nah, kita mungkin kalau di situ memang diatur full untuk pegawai negeri sipil, Pegawai negeri sipil, ya. ya. Tidak diatur untuk tenaga kontrak. Nah, kita lebih banyak tenaga kontrak. Kalau kita mau mengacu ke situ, memang ada 40-60-nya, tapi kan lebih masih menerima dia, masih ada yang dia terima. Nah, ini kan kita terkait dengan jasa layanan, siapa melayani, Iya. dia yang diberikan dengan upah atas layanan yang dia berikan. Berarti ide dasarnya adopsi untuk landasan hukumnya kita ambil diadopsi dari Ya, kalau mau diadopsi full tidak sih, Tidak, cuman kita iya. lihat kerangka hitungnya, persentasenya juga beda. Iya. kita pakai sistem ATM Kita pakai, ya. kita pakai sistem Amati. keputusan bersama, ya, ATM, amati amati tiru, tiru dan Ya, modifikasi. modifikasi. Ya, Iya. seperti itu. Nah, ini sangat menarik ini Dok, karena memang saya lihat dengan seiring pembenahan manajemen ya, pembenahan manajemen yang ada di rumah sakit Buol ini, mungkin kondisi sarana prasarana saya lihat sudah ada peningkatan, kemudian layanan kepada masyarakat tentang kesehatan itu sudah oleh rumah sakit sudah mulai meningkat. Nah, konsep ini kemudian sejak kapan konsep ini dilahirkan ini Dok? Ya, yang jelas apalagi saya sebagai pimpinan ya. Ya. Jadi sejak saya di rumah sakit kami dengan manajemen kami Melakukan berusaha evaluasi, ya. melakukan perubahan-perubahan yang untuk peningkatan kualitas layanannya kami. Iya. Jadi seperti ini pun aturan ini pun ini adalah aturan yang kebijakan yang tidak populis. Iya, Ini betul-betul. kebijakan yang tidak populis karena sensitif. Iya, Masalah karena uang. berhubungan dengan Berhubungan dengan uang. Iya. Dan Gitu ya. ini kami ambil kebijakan ini memang ada konsekuensinya. Pasti banyak yang tidak menerima. Pro kontra Iya, ya? pro kontra akan Pro hal ini. kontra dari- Tapi Bapak perlu ingat, saya orang Buol, siapa lagi yang merubah kita? Mau dibawa kemana kasihan rumah sakitnya kita? Kalau bukan kita orang Buol sendiri, saya bukan menyampingkan orang lain, tidak. Ya. Saya sendiri orang Buol, kenapa saya tidak bisa merubah itu? Merubah. Ya seperti itu. Jadi memang ini namanya pimpinan pasti ada apalagi mengambil kebijakan yang seperti ini pasti Iya, sekali betul, benturan yang di situ yang terjadi. Iya. Nah, saya tidak bisa diam. Kalau saya diam Pak, saya biarkan saja saya punya staf itu ada memang yang rajin Pak. Hanya itu saja yang apel. Saya biarkan yang tidak apel ini, yang tidak datang tepat waktu ini itu mengganggu pelayanan kami. Kalau saya orang yang apatis, saya biarkan kasihan juga rumah sakit. Bagaimana dengan pasiennya kita? Nah, makanya itu kami ambil kebijakan ini. Memang tidak populis kebijakan ini. Itu harus kami tempuh untuk meningkatkan kualitas layanan rumah sakit. kualitas layanan ya Dok ya. Ini berkaitan dengan kualitas layanan. Iya, Kalau jarang itu intinya.
datang terlambat, Bagaimana setelah orang pasien di sudah mau belakang? diganti Ya, infusnya, infus, ya. petugasnya belum datang. Seperti itu. Iya. Ya. Dan memang kalau saya sendiri dok, saya lebih sepakat ya. Karena kenapa? Di balik penerapan aturan ini, yang merasakan itu adalah masyarakat. Ya, masyarakat umum, pasien, kemudian merasa terlayani sesuai dengan kebutuhan. Nah, tentunya mungkin ini butuh waktu ya dok ya. Artinya mudah-mudahan dengan penerapan ini bisa merubah kondisi layanan yang ada di rumah sakit. Dan tentunya apa yang menjadi kebijakan ini memang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus laksanakan. Memang berubah perilaku itu susah. Tapi insya Allah karena ini kebaikan, insya Allah akan berhasil. Iya. Dan memang dok ya, banyak hal-hal yang kemudian berkaitan dengan persoalan yang ada di rumah sakit. Nah mungkin ke depan ya kami dari Diskominfo siap apa yang kemudian perlu disosialisasikan berkaitan dengan BPJS misalnya, apa yang kemudian keluhan-keluhan dari pasien untuk penyempurnaan, mungkin ke depan kami dari Kominfo insya Allah siap. Insya Allah kami juga berterima kasih untuk hal itu karena ada media yang memfasilitasi kami supaya masyarakat tahu. Jadi untuk teman-teman sekalian memang sesuai dengan apa yang disosialisasikan pada hari ini tentang penerapan disiplin, bahwa upaya rumah sakit dalam meningkatkan layanan terhadap masyarakat utamanya pasien, maka diwujudkanlah sebuah kebijakan tentang penerapan disiplin ya. Penerapan disiplin dengan memberikan reward dan tambahan jasa layanan ya. Mereka yang rajin akan menerima jasa layanan sesuai dengan ketetapan aturan yang ada, dan bagi mereka yang tidak melaksanakan maka jasa layanannya mereka di punishment pengurangan ya, bukan potongan, pengurangan karena kembalinya ke mereka juga. Oh iya. Berarti misalnya 5 orang 5 orang, 2 yang tidak hadir berarti tetap misalnya 100.000 lah, 500.000 berarti seharusnya 100.000 satu orang, atau dia dibagi rata atau berdasarkan layanan. Misalnya saya berapa kali infus, pasang infus, dibagi rata sama yang bekerja, paket layanan. Oh, paket layanan. Dan mereka kerjasama di dalam. Jadi paket layanan. Sip-sipan. Oh, saya pikir mungkin misalnya saya berdasarkan berapa jumlah pasien yang saya infus, saya ganti infus. Siapa yang memberi layanan hari itu? Kalau 3 orang memberi layanan hari itu, 3 orang yang mendapatkan. Paket layanannya. Oh ya, dia hitung paket ya. Berarti sudah tertentukan misalnya 500.000. 500.000 untuk 5 orang. Misalnya. Ketika misalnya 2 orang tidak masuk, berarti 500.000 itu untuk 3 orang. Di bagian 3. Iya, berarti tidak ada potongan. Tidak ada yang dipotong sebenarnya. Tidak ada yang dipotong. Pengurangan bagi yang masuk tidak sesuai dengan aturan. Punishment buat dia dan reward buat teman satu tim. Betul. Karena tanggung jawabnya besar. Ya, betul. Berarti memang saya juga kadang kalau ketika dengar kata pemotongan, berarti itu makanya saya dikasih ke siapa dulu? Dipotongnya bagaimana, masuknya kemana? Itu. Kalau Perbup CPP kan masuknya ke kas daerah. Perlu diketahui juga Pak, kami itu diperiksa. Jadi seperti pengurangan seperti itu, SK dari kami misalnya pemeriksa datang, BPK datang ya. Jadi SK tentang pengurangan jasa layanan ini itu diminta oleh BPK dan mereka akan sandingkan dengan yang mengelola misalnya pasien BPJS. Pengelola BPJS mereka akan periksa dan kepala ruangan akan diperiksa mana ada tamu tentang pengurangan itu, pengurangan itu, dan mana ada tamu tentang teman-teman yang 1 bulan itu tidak apel, yang tidak hadir, mana datanya akan disandingkan itu dengan SK yang kami sudah keluarkan dengan uang yang dikasihkan ke teman-teman. Jadi semua harus klop karena kami diperiksa Pak. Seperti itu. Jadi berarti memang sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya ini. Dan kebijakan ini sudah dilakukan belum? Sudah dilakukan. Maksudnya sudah diterapkan. Mulai bulan September ya akan diterapkan kan untuk jasa misalnya seperti sekarang BPJS ini kan bulan November itu jasa medis yang September yang akan diterima.
kami akan mulai menerapkan untuk jasa medis September. Tapi siap. penerimaannya itu nanti 2 bulan ke depan kan. Ini Beda kan kayak November. PPP di awal bulan kita terima, ini enggak, tergantung klaim dari BPJS. Dari BPJS. Sekarang kan November. Nah, iya, jasa iya. yang akan dibagikan itu adalah Baru jasa jasa September. Ini sudah bulan November, Ini September sudah, baru mau dibagi. Berarti ini konsep ini Kan kami pada Agustus, iya, Kak. dari, Iya, dari Agustus rapatnya kami Agustus, tuh. Jadi September. Dibayarkan nanti Desember nanti ini sekarang November. nanti Desember ini November. nanti akan dibayarkan November. di bulan November. Iya, seperti Iya. itu. Jadi ceritanya ini Baru kemarin uji coba ya, baru ya, uji coba. seperti itu. Belum terjadi pemotongan Iya, sebelumnya. pengurangan iya. Baru rencana. Iya, Karena dan- sudah kemarin mulai Iya. dilakukan. Iya, kemarin ya. Ya, hari Rabu. Hari Rabu. Sore. Karena Rabu sore baru dibagi jasanya. Ya, karena maaf ini dok, karena artinya mungkin saya sering lihat di Facebook, Ya. karena memang tugasnya kita melakukan patroli di Facebook. Ya. Nah memang, loh, kok ini ada? Saya justru berpikir ini TPP yang dipotong, atau ternyata jasa layanan dok ya. Kemudian ini belum dilaksanakan. Ya, makanya kita tidak gubris itu kan. Ya. Kita tidak mau klarifikasi karena belum ada dilakukan apa-apa. Ini. Seperti itu. Saya lihat, kenapa kok ribut di Facebook tentang pemotongan? Nah, ternyata ini baru ketika saya kemarin juga berpikir itu dok, bagaimana, apakah memang yang sakit dilarang sakit? Sesuai peraturan Bupati 2.700.000 umpamanya. Iya. 2.700.000 terus kita terima kapan kita naik, kita punya baru Iya, naik betul. juga. Kalau ini enggak, Betul. pendapatan naik, pendapatan turun. Fluktuatif dia. Iya. Kalau layanannya kita tidak bagus, masyarakat tidak mau berobat dengan kita, Iya. karena layanan tidak bagus turun juga. Betul, Ya. betul. Tidak ada juga yang datang. Iya, betul. Anda usah ke rumah sakit, buat Buol. betul-betul saja. Betul saja, ya. Perawatnya lambat melakukan pelayanan. Nah, lambat tadi mungkin ada yang tidak masuk, ada yang lambat datang, pasiennya sudah di situ, perawatnya belum ada. Itu yang betul. membuat kami membuat Karena pengaruh juga di pendapatannya kita nanti. Pendapatannya, betul. Kalau saya secara pribadi dok, dengan lihat konsep ini, saya justru sepakatkan. Kenapa? Saya merupakan salah satu pengguna ya, yang sering mungkin dalam kondisi sakit saya opname apa semua, Iya. sehingga ketika beberapa kali saya opname di rumah sakit kemarin terjadi peningkatan pelayanan. alhamdulillah. Dari teman-teman perawat, tenaga kesehatan, sehingga ini saya pikir memang harus bukan cuma dihentikan dok, Ya. tapi perlu ditingkatkan lagi. Artinya karena efek layanan itu sangat terpengaruh, ya karena tentunya mereka, Pekerjaan masyarakat. ya masyarakat itu. Satu lagi Pak Jeff, karena kita menyinggung pendapatan, jangan nanti ada yang salah kaprah. Salah kaprah, iya. Oh, pasien datang ini itu pendapatannya kita. Tidak. Iya. Maksudnya pendapatan yang naik itu makin banyak pasien berobat, kita tidak minta. Mudah-mudahan Iya. semua sehat. Iya, iya. Semua sehat. Kita bukan kejar pendapatannya. Karena ini pendapatan bukan kita ambil memang dari pasien, tapi Iya. lewat klaim BPJS. BPJS. Karena mereka mungkin ada yang BPJS mandiri, ada Iya. mereka bayarnya di BPJS, BPJS bayarnya ke kita. Berarti Kita- termasuk yang umum ya? Ya, oh yang umum tidak, yang umum bayar langsung. Oh yang umum itu? Ya, bayar langsung ke rumah sakit. Rumah sakit, ya. Nah, yang diklaim BPJS mereka pakai kartu BPJS kan mereka bayar ke BPJS. Iya, Nah, betul. BPJS bayar ke kita sesuai dengan layanan yang dilakukan. Oh betul. Betul. Nah, jadi bukan makin banyak pasien, memang makin banyak pendapatan, tapi kita minta kalau bagus supaya kurang pasien masuk berarti sudah makin sehat Iya, masyarakatnya kan. Dan klaimnya kami itu bukan semua klaim yang masuk sebagai jasa, tidak. Ada untuk Ada operasional rumah porsinya. sakit, Rumah sakit. iya. Ada juga persenannya untuk jasa layanan. Oh. Jadi dari klaim itu tidak semua untuk jasa layanan, layanan. tidak. Itu untuk beli obat, Makan- ya, makan minum pasien. gitu. Iya. Ya, Iya. semua dibiayai oleh Blood. Pemeliharaan gedung, Jadi, perbaikan layanan di dalam. Karena kami sudah BLUD, untuk yang dari APBD ya, Ya, itu tinggal gaji pegawai. Tinggal gaji pegawai. Berarti itu Semuanya rutin ya? Sem- Yang rutin itu. yang rutin Gaji semuanya, pegawai. iya. Jadi hanya rutin itu. Semuanya itu di Blood dari dari pendapatannya kami. Jasa ya. Jadi bukan berarti begitu yang masuk dari BPJS semua untuk jasa, tidak. Tidak. Karena itu operasional rumah sakit. Ada persenannya untuk kami, untuk jasa. Jadi beda dengan OPD lain Pak Jeff. Mungkin mereka ada sumber-sumber pendapatan itu di store ke daerah. Di store Kalau ke kita daerah. tidak, di store ke rekening Blood. Ya. Karena kita pos berhadapan. Betul betul betul. Itu kita gunakan dan kita putar kembali di dalam. Kembali, Ya. ya. Terpas- Makanya orang bilang ini jadi siapa bisnis. Memang kita semi bisnis. Memang dia punya
konsep begitu belum. kan? Belum. Kalau kita lihat rumah sakit di luar, Iya. kayak umpamanya taruhlah Wahidin dan rumah sakit di luar, itu pasti di dalam ada Starbucks, Iya. kan? Ada roti O, kopi O, itu mereka memang bekerja sama bisnis, cari sumber-sumber pendapatan lain di luar jasa layanan. Jasa layanan. Dan memang kapan? Karena ini kalau hampir sama dengan PDAM ya, sama dengan PDAM. Kemudian Perusda. Ya. Nah, sehingga itu ada paling tidak kita mampu manajemen ya tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaannya, sehingga item-item yang kemudian berpotensi untuk bisa meningkatkan pendapatan rumah sakit, kenapa tidak kita lakukan. Tapi yang penting namanya rumah sakit itu kita fokus pada pasien. Itu intinya fokus tentang kebutuhan pasien. Iya. Nah, itu lagi kembali itu lagi, Dok. Nah, kalau pasien mau nyaman, tentunya pelayanan dari personilnya. Itu sudah. Nah, kalau personilnya malas-malas masuk, Dok. Sekarang saja kami masih banyak keluhan, apalagi kalau kami dari segi disiplin kami tidak tindak lanjuti seperti ini. Tambah lagi masyarakat tidak percaya di kami. Belum yang datang mengamuk-mengamuk. Belum yang mengamuk karena memang sudah begitu, Pak. Jadi kami itu karena mereka pasien ingin ekspektasinya mereka itu kami harus puas dengan pelayanan rumah sakit. Nah, kami di rumah sakit berupaya untuk itu, Pak. Nah, salah satunya sampai muncul SK ini itu sudah. Iya. Jadi memang sangat menarik ini, Dok. Artinya alhamdulillah hari ini kita dapat pencerahan, Dok ya. Saya sendiri mungkin berpikir sangat tidak manusiawi ketika rumah sakit tidak membolehkan orang sakit ataupun izin. Ternyata konsepnya tidak seperti itu. Pak. Alhamdulillah hari ini saya selaku pribadi kemudian dapat pencerahan. Oh, ternyata ini berkaitan dengan jasa layanan, sehingga sebenarnya tidak ada masalah sih kebijakan ini, dan malah saya kalau ditanya saya justru harus mendukung kebijakan ini. Mungkin yang malas-malas masuk saja, Dok, yang protes. Itu bisa jadi. Dan mendisiplinkan orang itu susah. Adalah itu susah. Tapi mudah-mudahan dengan ini, dan mungkin bisa saya perhatikan ya, Pak, sebelum ada SK ini dan setelah, bagaimana itu kami kedatangannya kami, ada foto. Silakan, Dok. Saya perlihatkan ya. Ini mungkin pemirsa bisa lihat ya. Ini sebelum ke kamera, Dok. Ini sebelum ada ini yang apel ini, Dok. Ini yang apel. Sebelum ada rencana itu. Sebelum ada SK-nya kami ini untuk masalah pengurangan. Ini yang apel, ya. Satu. Ini lagi sama, ya. Sama ya. Sebelum ini. Wacana kebijakan. Iya, sebelum ada kebijakan. Iya. 20-an orang. Iya, yang apel itu setiap hari, Pak. Bagaimana sudah yang datang seperti di rumah sakit? Mulai dari polik, yang polik kalau yang datang seperti ini. Nah, seperti itu kan? Sedikit yang datang. Sedikit. Nah, sekarang begitu kami ada wacana dan sudah merapatkan tentang penerapan ini sudah yang terjadi. Hampir full lapangan. Ya, ini sudah yang terjadi saat ini. Begitu ada kebijakan kami keluarkan, tentang indisipliner ini. Ini juga berimbas kepada pasien nantinya. Kalau sudah datang tepat waktu kami, berarti pelayanannya kami juga tepat waktu. Iya, pelayanan juga akan tepat waktu. Berarti termasuk dengan dokter-dokter itu, Dok, ya? Kita tahu bersama bahwa dokter spesialisnya kita itu mereka kerjanya 24 jam. Ya, jadi mereka tidak apel memang. Karena mereka terima konsulan. Karena mereka itu dalam satu kali 24 jam itu menerima konsulan. Jadi pasien masuk UGD mereka harus standby. Seperti itu. Jadi kami tidak on call atau kadang harus dilihat pasiennya, itu 24 jam mereka. Sehingga tidak ada kewajiban mereka. Tidak ada kewajiban. Nah, supaya ini kan jelas ya. Supaya jangan menimbulkan kenapa mereka, kita kan sama-sama. Kita dikasih jasa layanan kok, kenapa ada pengecualian? Berarti termasuk khusus untuk dokter Kecuali spesialisnya kita banyak, mungkin mereka juga di shift-shift. Ini kan, mereka kurang. Kalau yang tenaga medisnya kan shift-shiftan. Kalau mereka tidak, jadi mereka melayani semua shift. Konsulan semua shift mereka layani. 24 jam mereka menerima konsul. Iya, jadi di UGD pasien masuk, misalnya dokter anak dia harus dihubungi misalnya jam 3 subuh. Dia harus jawab konsulnya dokter UGD. Sehingga mereka
standby, tidurnya tidur ayam barangkali kasihan ya, maksud saya tidak terlalu nyenyak tidurnya karena bukan diganggu juga karena memang Karena kalau ada pasien gawat subuh masuk, dokter seperti umum itu. tangani, harus penanganan dokter spesialis, pasti dia hubungi dokter Ya kan, yang dijaga kan ada asumsi bahwa rumah sakit, manajemen rumah sakit tidak adil, masa kita dipotong yang lain tidak. Masa sampai kira-kira yang berani potong jasanya direktur. Padahal tidak, aturan ini berlaku untuk mulai dari direktur sampai dengan staf di bawah dikecualikan dokter. Iya, berarti dokter, berarti direktur masuk ya? masuk tidak. karena pimpinan. Kalau saya masuk di manajemen, Manajemen, bukan ya. masuk di dokternya saya. Bukan direkturnya. Masuk, Manajemen, iya, dipotong. masuk, Dipotong. dipotong, iya, dikurangi saya, ya. Jadi kami di sana tidak pandang bulu Pak, Iya. dikecualikan dokter. Ya, Iya. walaupun saya dokter, saya tidak dikecualikan karena saya manajemen. Tapi itu jasa layanan Pak ya. Untuk jasa Itu layanan. jasa Iya, layanan. untuk jasa layanan. Jadi kan yang ternyata jadi masalah ini kemudian memang tidak perlu diklarifikasi memang itu karena mereka hanya melihat dari sisi luarnya berdasarkan asumsi. Nah ternyata tidak seperti apa yang mereka sampaikan. Ya, seperti itu. Bahwa ini hanya berkaitan dengan jasa layanan dan ternyata direktur manajemennya pun dipotong jasa layanan. Mulai dari direktur dipotong Pak. Kalau indisipliner. Iya, Ya, seperti betul. itu. Oke, ini alhamdulillah hari ini kita dapat pencerahan ya. Dan saat ini banyak teman-teman yang lagi nonton di lewat Facebook dan YouTube Kominfo. 1.000 lebih ya, 1.500. Alhamdulillah ya. Bagi teman-teman yang saat ini menyaksikan supaya makin banyak yang paham, silakan share live kami di hari ini dan tentunya kami mohon maaf karena mungkin kami tidak bisa menjawab secara langsung ya komen-komen dari teman-teman sekalian dan insya Allah ini komen dari teman-teman kita akan tampung Jadi dan bahan kita akan evaluasi. teruskan ke manajemen ya, Ya, Direk, oke. manajemen rumah sakit agar itu kemudian menjadi sumber kajian untuk pengambilan kebijakan dan penyempurnaan layanan rumah sakit. Ya. Dan sekali lagi saya mengajak kita semua untuk kemudian bijak menggunakan media sosial. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat itu belum tentu itu adalah apa yang kemudian yang terjadi. Sehingga hari ini pun dari asumsi-asumsi yang berkembang hari ini alhamdulillah saya dapat pencerahan ini dari narasumber kita berdua ini yang kemudian secara kontinu berupaya membuat perubahan-perubahan di dalam layanan rumah sakit. Mungkin closing statement ya, Siap. karena ini Dok saya paham kalau mungkin hari ini kita kupas satu hari ini tidak akan selesai. Ya. Enggak. Dokter masih banyak kesibukan, kemudian juga pasek. Nah kira-kira closing statementnya dulu untuk di kesempatan ini mungkin. Ibu Direktur. Oke, ya, terima kasih untuk semuanya. Syukur alhamdulillah kita bisa duduk di sini untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ya, intinya kami adalah pelayanan publik, rumah sakit satu-satunya pusat rujukan di Kabupaten Kabupaten Bogor. Bogor, ya. Ya, kami mohon kepada semua masyarakat, tolong untuk di rumah sakit itu dibantulah kami di rumah sakit. Ya, karena rumah sakit milik kita semuanya. Ya, jadi mohon misalnya ada kegiatan apa aturan-aturan ada di rumah sakit mohon dipatuhi juga. Ya, karena itu semua untuk kita semuanya dan kami di rumah sakit berupaya untuk semaksimal mungkin melakukan apapun yang terbaik untuk masyarakat. Semua intinya berfokus pada pasien. Sehingga mohon dibantu kami mulai dari apapun aturan di kami itu mohon dipatuhi dan kami juga akan memenuhi apa hak-haknya pasien dan mari kita sama-sama untuk menjaga rumah sakit kita, Rumah Sakit Mokoyuri Kabupaten Bogor. Kami sayang, kami peduli. Demikian, terima kasih. Iya, mungkin Pak. Ya, seberapa banyak pun kebijakan yang kita buat, itu kembali ke person masing-masing lagi. Mungkin dengan melihat gambar tadi, adanya peningkatan, mungkin tenaga yang apel, itu juga tidak menjamin mutu layanan bisa maksimal. Iya. Ya, kembali lagi ke individu masing-masing. Mudah-mudahan Paling tidak ada ya ada perkembangan, mudah-mudahan dengan disiplinnya teman-teman pegawai ini juga memberikan dampak memberikan dampak yang nyata terhadap pelayanan di rumah sakit. Iya.
Oke, teman-teman ya, tidak terasa kita sudah 46 menit ya, sudah mau hampir 1 jam ya kita berada di sini, dan tentunya banyak persoalan-persoalan kompleks yang berkaitan dengan layanan publik, utamanya peningkatan layanan yang dilakukan oleh rumah sakit. Tentunya tetap dalam setiap kebijakan ada pro dan kontra. Nah, insya Allah ini Bu Dok ya, Pak Sek, ini bukan merupakan kunjungan pertama ya di podcast kami, dan insya Allah kami dari Dinas Kominfo siap menerima ketika ada hal-hal yang perlu kita diskusi Ya, bersama. ini akan berlanjut. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jadwal. Boleh diagendakan Ya, karena banyak masalah banyak. Karena rumah sakit itu kompleks. banyak yang perlu diketahui oleh masyarakat. Banyak yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi untuk teman-teman ya, nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber kita dari Direktur Rumah Sakit ataupun manajemen Rumah Sakit Umum Makassar Buol, sehingga makin sering informasi ini, maka makin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat. Dan tentunya satu harapan dari seluruh manajemen rumah sakit untuk kemudian silakan berikan kritik dan saran yang sifatnya membangun ya, sehingga manajemen rumah sakit bisa memberikan peningkatan layanan. Oke? Nah, salam sehat untuk kita semua, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Iya. Banyak yang Ada yang mau komen? Apa dong bilang? banyak nonton 1.500. Oke. 1.500 yang melihat. 1.500. Belum ada. Itu. Sini. Ternyata begitu orangnya. Pasek. Luar biasa. Ibu Direktur dan Pasek. Nah, ternyata lebih banyak orang yang setuju dengan penerapan disiplin. Coba kalau tidak disosialisasikan itu. Makanya di mana itu Pak mau dibuka ya? Apa namanya? Di YouTube.